Selamat bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat aplikasi dari sourcebook. Kita buat di sini beserta fungsi-fungsinya. Lalu kita sempurnakan di tray dan menghilangkan beberapa error yang ada. Dan setelah itu kita akan mengupload ke Netlify. Jadi dari A sampai Z sampai terupload sampai live. Di sini sudah live lah, ini versi live-nya teman-teman ya. Jadi di sini adalah basic training bagi kamu yang ingin membuat aplikasi pakai AI tanpa pusing teman-teman. Silahkan kamu tonton video ini kalau kamu ingin bisa. Jadi ini adalah pelatihan dasar global garis besar yang harus kamu pahami dulu sebelum masuk ke pelatihan-pelatihan lainnya. Oke, terima kasih. Nonton terus sampai habis dan jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali bagi teman-teman yang baru bergabung di membership Ponco Web. Kali ini kita mau belajar bareng untuk bagi teman-teman terutama yang masih awam ya di sini yang mungkin masih bingung. Kita kali ini akan mulai benar-benar dari nol teman-teman. Bagi teman-teman yang awal biar nggak bingung, anggap saja ini adalah sebuah basic training untuk Anda memahami pembuatan aplikasi dengan AI. Ya, jadi di sini silahkan teman-teman nanti kalau saya sedang menerangkan nanti silahkan Anda ikuti dan Anda bisa tanya kalau ada yang kurang paham. Kali ini kita akan memakai tools yang bernama Sourcebook ya atau SRC Book ya. Dia tidak tulisannya source tapi SRC Book. Mungkin bagi teman-teman yang sering pakai tools AI sudah akrab dengan Sourcebook, Lovable dan Bolt, tapi bagi yang baru, terutama yang baru bergabung, yang merasa awam, saya terangkan kamu jangan takut. Sourcebook ini hanya salah satu dari tools pembuat aplikasi. Ya, jadi tools pembuat aplikasi memakai AI. Untuk Sourcebook sendiri ini ada versi free-nya dan untuk versi free kita mendapat 25 prompt. Jadi kita tinggal daftar, nanti kita bisa memakai sampai 25 prompt sampai aplikasi kita jadi. Nah, yang bisa dibuat apa teman-teman? Yang bisa dibuat banyak sekali, jadi bukan hanya satu jenis, tapi berbagai macam jenis aplikasi. Terutama aplikasi yang memakai transaksi data, penyimpanan data, pengeditan data, terus juga transaksi istilahnya update data dan juga berbagai macam aplikasi lainnya. Jadi di sini aplikasi yang dibuat itu kalau kamu tanya aplikasi apa yang bisa dibuat pakai AI tidak ada batasannya. Tergantung imajinasi kamu, selama itu masih mungkin itu masih bisa dibuat. Jadi ini sangat potensial sekali bagi kamu yang ingin satu mendapatkan penghasilan menjadi developer aplikasi. Mungkin kamu berpikir saya bisa buat aplikasi nanti saya tawarkan ke instansi, ke kantor, ke para pengusaha, ke orang yang membutuhkan, nanti mereka akan membeli dari saya atau menyewa dari saya per bulan atau per tahun. Itu betul sekali bisa sekali pakai ini. Jangan dianggap aplikasi AI ini hanya aplikasi mainan, hanya untuk iseng-iseng saja, tidak. Itu dulu sekitar 2-3 tahun yang lalu itu seperti itu, tapi sekarang 2024 ke atas ini aplikasi yang dibuat AI ini sudah betul-betul bagus seperti aplikasi yang dibuat oleh programmer manusia. Nah, programmer manusia kadangkala dia sering mungkin dia lupa atau tidak mood dalam menyelesaikan proyek, sedangkan kalau AI ini ketika kamu perintah dia pasti akan mengerjakan, mungkin ada error tetap tapi bisa kita betulkan ya. Errornya juga dibetulkan oleh AI. Nah, di sini kita tanpa basa-basi kita mulai saja. Kita cara pertama kamu mendaftar ke Sourcebook. Sambil saya bagi teman-teman kelihatan ya layar saya. Nah, bagi teman-teman silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya bisa lewat suara saja, jangan lewat chat karena saya tidak memantau chat. Cara pertama kamu mendaftar, kamu bisa sign in. Kalau kamu belum pernah sign up, belum pernah mendaftar, kamu sign up. Di sini saya memakai akun Sourcebook yang betul-betul baru, jadi biar sama seperti punya kamu. Sourcebook yang betul-betul baru, saya mendapat jatah 25 aplikasi. Nah, di sini saya akan membuat aplikasi yang gampang dulu. Yang pertama yaitu adalah aplikasi statis. Di sini kamu bisa prompt pakai bahasa Indonesia. Nah, di sini ada sebuah trik ya. Di sini bisa langsung kamu prompt di sini. Tapi kalau kamu pingin promptnya kamu lebih bagus, itu nanti akan menentukan bagus tidaknya aplikasi kamu promptnya ini teman-teman. Karena AI ini hanya melakukan perintah atau prompt kamu. Jadi AI ini tidak mandiri teman-teman. Jadi dia itu seperti robot.
Ketika prom kamu jelek, tidak jelas, acak-acakan, maka hasil yang diberikan juga tidak sesuai dengan harapan kamu. Nah, di sini ada cara kamu bisa memakai Gemini, teman-teman. Gemini itu apa? Kenapa saya pakai Gemini? Itu sebenarnya kamu bebas mau pakai ChatGPT, mau pakai Gemini, mau pakai DeepSeek, pakai semua alat AI chat yang gratis itu kamu bisa semua ya. Nah, di sini saya memakai Gemini karena saya pakai akun Google, pakai Chrome, dia otomatis kita langsung login. Biasanya asal kita sudah login akun Google. Gemini ini punya Google. Nah, di sini teman-teman saya akan membuat atau perintah kepada Gemini untuk membuatkan prompt. Jadi promptnya juga kita minta tolong AI, jangan sampai kamu mau pusing sendiri. Karena apa? Karena di sini sudah ada AI, tolong kamu manfaatkan. Sampai buat prompt aja kita minta tolong AI. Karena apa? Kata-kata kita kadangkala itu samar, tidak jelas, tidak berurutan, tidak runtut. Akhirnya nanti si Sosbook bingung, Lovable bingung, Bold bingung, kursor bingung. Akhirnya kamu nanti kecewa. Kamu bilangnya AI tidak bagus, padahal prompt kamu yang jelek. Jadi kamu usahakan untuk prompt itu kamu sempurnakan dulu untuk diposting nanti ke alatnya. Sempurnakan pakai Gemini, DeepSeek, atau ChatGPT. Saya akan membuat aplikasi yang sederhana teman-teman ya. Aplikasi yang sederhana itu apa sih? Aplikasi yang sederhana, misal kamu di sini sebagai contoh, kamu punya aplikasi point of sale ya. Kita memakai aplikasi point of sale. Atau kalau kamu sudah jenuh dengan aplikasi point of sale, mungkin ada teman-teman yang punya ide di sini. Kalau tidak ada, saya maka akan membuat aplikasi berbentuk eh, sebuah pengelolaan sekolah misal ya, pengelolaan sekolah ya. Misal di sini nanti kamu sebagai contoh bisa kamu tawarkan. Nah, di sini saya ingin membuat aplikasi, buatkan prompt untuk AI code generator. Saya ingin membuat aplikasi web React berfungsi untuk. Nah, di sini kita mungkin koperasi saja ya teman-teman. Kita pakai koperasi lah kita untuk Ya, aku nanti. Aku nanti. koperasi simpan pinjam. Aplikasi ini berfungsi mencatat data anggota, mengelola dan menyimpan saldo anggota. Ini saya pakai prompt yang sederhana. Nah, nanti saya di bawahnya tolong sempurnakan prompt saya. Jadi ini kita belum mengenerate aplikasi, kita buat prompt dulu agar si AI ini nanti paham untuk apa yang akan kita suruh kepada dia ya. Nah, di sini sudah keluar promptnya dari game ini. Nah, ini tinggal kita kopikan. Tapi ini kalau promptnya panjang, perlu kamu ingat Sourcebook, Lovable, Bold, apapun itu dia ada namanya kontak Windows, dia terbatas, nggak bisa terlalu panjang. Kamu ambil fitur-fitur penting atau kamu bisa minta suruh Gemini tingkat prompt di atas menjadi setengah lebih pendek tanpa mengurangi esensinya ya. Karena apa, nanti kita tidak untuk si siapa si Sourcebook itu agar tidak terlalu panjang, nanti dia tidak bingung. Nah, ini untuk JSON server ini nggak perlu teman-teman. Kita pakai set CNUI, Tailwind CSS nggak perlu. Kita pakai mobile first. Nah, kalau kamu misal punya kayak acuan desain, kamu bisa mengupload di sini dengan attachment ini. Kalau desain bisa kamu cari di mana teman-teman, bisa kamu cari di Dribbble. Dribbble ini sebuah website portfolio designer. Juga ada portfolio designer untuk
tampilan aplikasi ya. Jadi di sini bisa kamu copy. Nah, ini saya akan login dulu. Kita skip saja teman-teman kalau seperti ini. Tidak perlu kita ikuti terus, nanti malah terlalu lama. Nah, kalau kamu melihat desain yang bagus, bisa kamu copy teman-teman. Saya akan mengambil desain ini saja karena tampilannya cukup bagus. Nah, ini karena di sini ada 3 desain, saya akan mengambil satu saja teman-teman, nggak perlu semuanya ya. Ini nanti akan AI akan tidak sama persis seperti ini, tapi setidaknya ada acuannya teman-teman. Nah, ini kita sertakan di sini. Tadi di pictures. Lalu baru kita prompt. Sourcebook ini karena saya akun gratis, saya mendapat 15 message ya. Nanti saya tidak akan menyelesaikan aplikasi ini sampai sempurna. Saya hanya ingin mendemokan kalau fungsi-fungsi dasar sudah jadi, nanti kita akan mengupload ke hosting. Jadi biar kamu di sini paham menggunakan tray ya, yang lokal nanti untuk menyempurnakan aplikasi yang kita buat dengan Sourcebook. Nah, tray itu apa? Tray itu di sini teman-teman, ini adalah sebuah code editor, di mana code editor ini dia juga memakai AI. Jadi di sini bisa untuk menyempurnakan nanti hasil dari Sourcebook, karena Sourcebook kita pakai yang free, kita terbatas. Untuk Sourcebook sendiri itu adalah tidak wajib kamu bisa memakai Lovable. Cuman Lovable itu dibatasi 5 prompt per hari, bisa memakai bot 5 prompt per hari juga sekitarnya, bisa memakai Tempo-Labs. Intinya nanti caranya hampir sama. Kalau kode sudah kita dapatkan, maka kita bisa mengeditnya di lokal. Nanti dengan GitHub teman-teman. Sambil saya akan membalas pesan ya teman-teman. Kita menunggu untuk, saya sambil mau membahas sedikit mengenai teman-teman yang sudah gabung. Mungkin ada yang belum paham mengenai cara melihat materi teman-teman. Di sini cara untuk melihat materi itu teman-teman bisa masuk ke Mayar Portal yang nanti akan saya postingkan ke grup. Mayar Portal ini nanti teman-teman saya postingkan ke grup. Jadi teman-teman yang sudah gabung mengakses semuanya di sini. Di Mayar Portal ini nanti teman-teman postingkan saja link emailnya Anda masukkan di sini, email teman-teman. Kalau email sudah terdaftar nanti akan dapat email lagi di inbox untuk login ke portal pelanggan. Nah, nanti setelah masuk portal pelanggan cari di menu membership. Jadi tidak langsung di depan tapi di menu membership. Nah, itu semua materi ada di situ dan itu saya update setiap minggu ya. Jadi setiap minggu saya update beberapa materi. Jadi akan terupdate terus, yang teman-teman dapatkan akan semakin banyak. Nah, di sini kita ada error, bisa kita kopikan saja di sini teman-teman. Jadi ketika ada error kamu tidak perlu bingung, tidak perlu resah, kamu kopikan saja di sini teman-teman. Ini sih kita untuk member di sini, silahkan sambil bertanya di tombol di chat atau pakai suara. Tolong suaranya bisa teman-teman aktifkan ya. Jadi silahkan teman-teman tidak perlu sungkan bertanya saja. Dan untuk yang peserta privat dan VIP dan spesial itu nanti akan setiap hari itu saya, ya tidak setiap hari, tapi mereka ketika meminta privat itu akan saya bantu teman-teman ya. Dan juga beberapa dari peserta mempunyai proyek privat dengan saya yang saya buatkan.
Kalau peserta dengan paket spesial itu teman-teman silahkan nanti mereka akan bisa menanyakan materi langsung lewat WhatsApp. Dan juga hal lain, misal mereka membuat aplikasi di luar materi, mereka bisa menanyakan kepada saya. Nah, di sini kita akan menunggu sambil kita mempelajari. Fungsinya apa sih teman-teman kita memakai AI itu? Fungsinya satu mempermudah kerja kita, yang kedua itu mempertinggi kualitas code. Karena istilahnya code programmer manusia saya yakin bagus, cuman di sini untuk mempermudah programmer manusia, bukannya kita menghilangkan programmer ya teman-teman. Jadi justru para programmer di antara teman-teman di sini pasti ada yang terbantu sekali dengan adanya AI karena fitur-fitur dasar sudah terterapkan dengan baik. Teman-teman tinggal berkreasi di tempat lain, fokus ke bidang lainnya. Misal teman-teman ingin fokus ke UI-nya, mungkin teman-teman ingin fokus ke database-nya ya. Jadi nanti hal-hal yang tidak teman-teman sukai bisa diserahkan ke AI. Nah, bukan menghilangkan programmer, tapi justru mempermudah kerja programmer. Nah, di sini kalau masih ada error, teman-teman bisa kita postingan lagi. Jadi sebetulnya pakai AI ini sama, kita tetap mungkin ada namanya error, tinggal kita membetulkannya, tidak perlu manual. Ya. Nah, di sini ada permintaan lagi teman-teman. Ini dari teman kita yang mau privat. Silahkan nanti menghubungi saya lewat WhatsApp ya. Nah, di sini teman-teman saya masih menunggu dia mengupdate. Nah, inilah kekurangannya kalau kita memakai prompt yang terlalu rumit itu biasanya ada error teman-teman. Jadi error ini sudah berkurang sih, lama-lama berkurang, tapi nanti dia tetap ada error dulu teman-teman, tidak langsung betul ya. Nanti setelah ini kalau tampilan jadi akan langsung saya demokan, saya download, lalu saya hostingkan. Jadi kita tidak fokus menyempurnakan aplikasinya, tapi di sini saya ingin memperlihatkan teman-teman cara untuk mengupload ke hosting. Hosting yang kita pakai di sini Vercel ya. Nah, di sini teman-teman tampilannya meskipun belum sempurna, ini sudah bisa terlihat tampilan minimal untuk kita demo teman-teman ya. Nah, di sini tampilan kita ada dashboard, ada total saldo dan lain-lain. Untuk halaman profil belum terterapkan. Nah, di sini misal kamu mau pingin memakai database, kamu bisa memakai database, tapi kita nggak akan sampai situ, kita akan publish. Tujuannya untuk apa? Nanti kita publish biar nanti kode ini bisa tersimpan secara sempurna. Kadangkala kalau belum dipublish, nanti yang kita download ini belum versi terakhirnya, belum sempurna. Nanti untuk download lewatnya sini ya. Lewatnya sini untuk teman-teman. Untuk apa namanya? Untuk download. Download code ini. Ini sudah terpublish. Silakan kalau ada yang mau tanya. Yang downloadnya lewat itu loh Pak, yang .3 itu loh Pak. Iya, lewatnya .3 itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk teman-teman, monggo. Di sini saya tidak membatasi, mumpung kita masih menunggu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Coba kita sebagai admin. Ini di sini saya fokusnya mau mengajari cara menginstal di lokal. Ini sudah saya download source code-nya. Nah, ini source code bisa kita buka. Lalu setelah kita buka, kita ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak, kita buka tray. Tray ini bisa kamu download di tray.ai. Saya postingkan tray.ai-nya, teman-teman. Sebentar. Tray.ai ini juga aplikasi coding AI, tapi dia berbentuk text editor seperti kursor, seperti Windsurf ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sedikit tray.ai ini fungsi-fungsinya. Ya. Dia sama seperti
tools AI lainnya. Ya, di situ bisa dilihat dia bisa mengenerate aplikasi juga, membetulkan error dan lain-lain. Silakan download di tray.ai. Nah, di sini setelah saya download, saya menginstal Tray, lalu saya langkah pertama ketika membuka Tray ini kosong seperti ini, kita bisa file open folder. Tadi folder yang saya simpan di mana di download namanya Koperasiku. Kita klik foldernya, jadi nggak perlu dibuka ke dalam sini. Foldernya sampai di sini tertulis foldernya. Nah, ini select folder. Trust. Nah, di sini langkah pertama kalau kamu mendownload dari Lovable, dari Sourcebook, dari Tempo, dari manapun ya, yang versi online itu kita untuk menjalankan di lokal kita harus npm install. Ketikkan saja npm install teman-teman. Pastikan di komputer kamu sudah terinstall Node.js ya. Jadi kamu sebelum download Tray kamu install dulu ini. Node.js.org kamu download yang versi terbaru. Kalau komputer kamu nggak bisa versi terbaru, kamu cari saja misal komputer kamu Windows 10 Node.js for Windows 10. Nah, kalau komputer kamu Windows 11, Node.js yang terbaru sudah bisa. Kamu install dulu, baru kamu buka Tray. Nanti baru kamu membuka Tray, jalankan npm install bisa jalan. Tapi kalau Node.js nggak ada, nggak bisa jalan. npm install. Ini saya besarkan biar kamu kelihatan. Ini maksudnya kita mendownload dependensi. Jadi file-file yang dibutuhkan untuk script ini biar berjalan di komputer lokal kita. Karena apa file yang di-download ini dia masih kekurangan dependensi. Karena kalau Sourcebook memberikan dependensi sekalian nanti terlalu besar ya, Lovable juga. Istilahnya ini file intinya saja yang kita download. Tapi dependensi itu kita download terpisah di darat, di lokal ya, setelah kita tarik ke sini. Nanti kalau ini sudah terinstall dependensi, ada folder baru di sini namanya node module lah, itulah dependensi hidup di situ. Kenapa harus dependensi? Karena script aplikasi kita ini tergantung dengan dependensi untuk menjalankannya. Contoh kayak kalender itu kita tidak mungkin membuat kalender sendiri, itu pasti ngambil dari dependensi. Ada namanya script kalender. Nah, ini ada 226 dependensi dalam aplikasi kita. Di sini, ini kamu nggak perlu ketahui, ini nggak perlu kamu lihat. Yang penting kamu fokus ke sini saja. Nah, setelah selesai dia akan kembali lagi ke seperti ini. Pastikan kursor kamu itu berada di dalam folder Koperasiku. Ini kan di dalam folder Koperasiku ini. Ya. Kalau di dalam download nanti kita jalankan error. Jadi di dalam folder aplikasinya. Lalu setelah itu kita coba jalankan di lokal. Komennya apa? npm run dev. Ini komennya kok ini Pak. Ini kamu tidak perlu tahu teman-teman. Yang penting kamu lakukan dulu karena memang ini adalah struktur komando dari npm. Jadi istilahnya kalau saya jelaskan nanti terlalu lama. Intinya npm install, npm run dev ini seperti mantranya teman-teman. Ya, yang penting kita lakukan dan kita nggak perlu tahu maksudnya. Cuman intinya kalau mau install npm install, jalankan npm run dev. Setelah dijalankan gimana ini Pak? Kalau di Tray kamu bisa klik gambar mata ini. Nanti dia akan memperlihatkan di dalam. Nah, ini versi lokal ini teman-teman. Ini bukan versi yang tadi yang ini. Kalau ini versi online ini dia diinstal di servernya si Sourcebook. Kalau yang ini di versi lokal ini di komputer kamu, localhost 5173. Kalau kamu ingin lihat yang lebih besar, versi lebih besar, bisa kamu buka di browser pakai ini. Nah, ini versi lokal juga. Sama. Nah, kalau versi lokal sudah oke, sekarang kamu tinggal membuild ya. Jadi ini setelah kita tampilkan lokal, kamu build. Build itu artinya kita bangun betul-betul script yang siap install di server. Kalau ini belum siap diinstal, harus kita run build dulu. Caranya matikan dulu server dengan Ctrl dan C. Lalu ada kayak gini, kita klik Y, yes. Matikan yes. Nah, baru kita npm run build. Kalau ini tidak ada error, berarti nanti foldernya tinggal kita download. Kalau ini masih ada error, nah ini contoh di sini ada error 10 error. Berarti error ini tinggal kita betulkan. Caranya kita dari atas kita apa namanya? Kita pilih semua, kita blok pakai mouse sampai found 10 error ini, lalu kita add to chat. Nah, kita di sini ke builder, jangan di chat ya. Kita ke builder. Kalau di chat itu nanti nggak dibetulkan. Nah, di sini kita ganti builder dulu modenya, jangan mode chat. Lalu kita add to chat ini berarti chat di builder, bukan chat yang di sini. Kita tambahi fix error.
without removing feature or breaking feature. Maksudnya apa? Tolong kamu betulkan error ini, tapi kok tolong jangan kamu hilangkan fitur-fitur dalam aplikasi atau kamu merubah fitur-fitur aplikasi yang sudah ada. Jadi tolong kamu betulkan saja, jangan merubah fitur-fiturnya ya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita tunggu sebentar, dia sedang membetulkan. Izin bertanya dari Kevin Christian, apabila saya sudah punya desain di Figma, apakah bisa diimpor ke Lovable Templabs? Kalau Templabs bisa, kalau Lovable tidak bisa. Lovable dia tidak ada fasilitas impor Figma, bisanya impor gambar. Jadi yang kamu ekspor gambarnya dari Figma bisa. Kalau Templabs itu juga gambar bisa ya. Templabs kelihatannya bisa langsung sinkron dengan Figma. Nah, tadi ketika kita membetulkan oleh AI, nanti ada accept, kita harus mengaccept pembetulannya dia. Kalau kita nggak terima, kita jangan accept ya. Ini errornya di mana kawan-kawan, kamu bisa melihat errornya di bagian yang warna, nah ini seperti ini ada accept, kita accept. Terus di sini bagian warna merah SRC, berarti di dalamnya, di dalam folder page, kita lihat lagi, nah ternyata di halaman member page sama profile page ini ada error. Nah ini kalau masih seperti ini, masih ada garis-garis merahnya, berarti di dua halaman ini belum betul ini. Nah, kita coba cari di halaman profile page errornya di mana. Errornya adalah yang di warna merah ini. Berarti kita turunkan kursor. Nah, errornya di sini. Ada dua ini. Sama, kita fix error without breaking or removing feature. Kita suruh dia betulkan error, tapi kamu jangan merusak fitur-fitur aplikasi. Intinya seperti itu. Tadi ada teman yang mau ikut Zoom, kita coba invite dulu untuk teman kita. Biar mereka bisa ikut Zoom. Nah, di sini teman-teman, nah, ini kita harus ada yang kita accept ya, kita accept. Berarti untuk tray ini dipakai ketika free credit di Lovable Template habis. Ya sebetulnya tidak Pak. Untuk kalau kamu buat dari aplikasi dari awal pun bisa Mas Kevin. Tray ini kalau kamu buat aplikasi dari nol juga bisa. Kenapa saya pakai Sourcebook dulu, Lovable dulu, Template dulu? Karena di situ kita bisa membangun fitur sampai semi sempurna. Tapi kita nanti meneruskan di tray ya. Karena kalau mungkin belum sempurna, kita sudah kadung habis, kita bisa teruskan di tray. Tapi sebetulnya di aplikasi 3 itu kita di Lovable, Bolt, Tempo Labs, dan Sourcebook itu kita bisa membangun aplikasi yang sampai jadi. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini kelihatannya di profil sudah oke ya, profil sudah nggak merah. Tinggal di halaman member ini, member masih merah. Ya, member masih merah ini. Kita buka member, kita scroll di mana merahnya. Oh, ini merahnya di bagian atas, berarti nggak ada jauh dari sini. Yang ada garis merah. Nah, ini merahnya di sini. Ya, ini kelihatannya masalah import ini, error masalah import. Ini masalah import. Jadi ikon-ikon ini pensil plus search ini belum diimport. Dia sudah memakai dalam kode tapi belum diimport ya. Nanti kalau error sudah jadi kita bisa npm run build lagi untuk membuild versi jadi dari aplikasi. Nah, kita coba ini error kelihatannya sudah berkurang. Moga-moga sudah hilang. Kita kembali lagi, kita npm run build lagi. Bisa kita ketik npm run build atau bisa juga kita pakai tanda panah ke atas. Nah, di sini karena tadi sudah ada bisa biar kita nggak ngetik lagi, lalu enter. Kita tunggu. Nah, di sini ada 5 error. 5 error ini bisa kita blok. Lalu bisa kita betulkan. Add to chat.
Kita tambahi fix without breaking or removing features. Nanti tapi teman-teman kalau kamu menguasai pembuatan aplikasi dengan AI ini kamu sama dengan menguasai masa depan. Karena apapun pekerjaanmu, misal kamu di kantor, kamu mungkin wirausaha atau bahkan kamu seorang programmer, kamu mampu membuat aplikasi dengan AI ini akan satu membantu diri kamu sendiri ketika kamu butuh sebuah aplikasi untuk mengelola usaha kamu atau pekerjaan kamu di kantor. Yang kedua bisa meningkatkan karir kamu kalau kamu di kantor, tentunya skill kamu akan sangat dihargai oleh atasan kamu. Dan yang ketiga itu nanti tentunya kamu di masa depan akan punya skill yang mumpuni ya, yang tidak semua orang miliki. Jangan sampai waktu kamu terbuang sia-sia untuk menonton konten di sosial media yang tidak merubah hidup kita teman-teman ya. Kita usahakan ajar keahlian baru. Nanti kalau ini Zoom-nya berhenti karena sudah 40 menit, saya akan kirimkan lagi di grup WA. Silakan bergabung lagi. Nanti kita lihat sampai online ya. Jadi ini saya rekam dan juga saya simpan nanti di member area ya. Jadi nanti yang lupa bisa menonton lagi. Jadi begitu Pak Kevin, untuk tray ini bukan terbatas hanya untuk pembetulan error, sebetulnya tray ini juga bisa untuk membuat aplikasi dari nol. Tapi saya lebih suka pakai Lovable, pakai Sourcebook dulu, pakai Template dulu karena apa? Di situ kita sudah setengah jadi. Jadi istilahnya tidak membuat dari nol di tray ini, karena kalau tray ini bagi Anda yang mungkin masih baru agak membingungkan kalau misal kamu belum terbiasa agak membingungkan ya, karena dia harus lihat coding. Dan di tampilan pun kalau kita pakai Sourcebook, Lovable, Bold, Tempo itu kita bisa menyeting tampilan dulu biar sesuai selera kita. Habis ini nanti mungkin Zoom-nya berhenti, nanti saya kirimkan link lagi. Silakan bagi yang member nanti sudah member nanti silakan teman-teman ikut lagi. Di sini saya tadi beralih ke Cloud 3,7, bisa kamu lihat ini versi Cloud yang lebih bagus. Kebetulan ini masih lancar. Kalau yang pertama tadi dari tadi saya pakai 3,5 versi yang agak lama. 3,7 lebih mumpuni, semoga ini lebih cepat dan lebih tepat perbaikan errornya. Di sini model-model AI-nya bisa kamu pilih ya. Nah, di sini biasanya apa? Kenapa kok versi build ini harus membetulkan error? Karena versi yang di build itu harus sudah bersih dari error. Jadi beda dengan npm run dev. Kalau npm run build ini dia versi siap pakai, sudah mateng lah kalau bisa dibilang. Kalau npm run dev itu versi preview. Jadi masih kita preview biar ya sudah fungsional tapi masih preview. Kalau npm run build ini nanti bisa di hosting ke cPanel. Misal kamu punya cPanel, sekarang kan cPanel sudah banyak hosting Indonesia yang support Node.js, itu bisa diupload ke cPanel, tidak perlu pakai Vercel. Jangan takut dengan yang namanya error, karena error ini adalah sebuah hal biasa dalam pengembangan aplikasi. Entah kamu pakai developer manusia pun sama, tetap akan mengalami error. Terutama ketika compile atau build ya. Jadi kalau di pemrograman desktop itu namanya compile. Kalau kamu buat aplikasi Windows itu di compile. Jadi dari coding berubah jadi exe ya. Aplikasi yang kamu pakai exe itu kan berarti sudah di compile. Aslinya dia codingan juga semua seperti ini.
Nah, kalau di aplikasi web itu namanya build, bukan compile. Nah, di sini kenapa kamu keluar seperti ini di tray? Karena kita pakai Cloud,37, dia sedang mengalami load server yang tinggi. Karena tray ini betul-betul 100% gratis, tidak ada premium, tidak ada upgrade, itu kita disuruh nunggu. Ya, nggak apa-apa kalau saya lebih baik nunggu karena 3,7 ini kualitasnya sangat bagus, teman-teman. Kalau ini habis, nanti silahkan saya akan lihatkan linknya di grup WA lagi. Kalau ini habis, nanti teman-teman jangan takut, kita akan lanjutkan sampai ngupload, biar teman-teman paham prosesnya dari awal hingga akhir. Tentunya kalau di praktek realnya teman-teman tadi membangun aplikasinya kan di Sourcebook itu fitur-fitur ditambahkan dulu sehingga bebas error, terus juga fitur-fiturnya sesuai yang kamu inginkan. Misal koperasi simpan pinjam tentunya ada fitur peminjaman ya kan, si anggota ini meminjam berapa, tenor berapa bulan, misal cicilan berapa. Nah, itu nanti ketika membayar pun dia ada pencatatan pembayaran. Nah, tapi kalau tadi saya fokus untuk proses sampai ngupload dari buat, terus kita download, kita betulkan di tray, sampai jadi build, lalu habis ini ngupload. Jadi ini versi globalnya, pelatihan dasarnya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, tadi Pak Kevin sudah bertanya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Pak Kevin, di sini ada pertanyaan dari tray ini tidak perlu di push. Kalau di tray kamu tidak perlu push ke Git dulu sebetulnya. Kalau kayak Sourcebook itu dia bisa di-download langsung. Kalau Lovable perlu di push Git dulu karena Lovable memang tidak ada cara untuk mendownload langsung. Tempo Labs itu kalau nggak salah juga push Git. Kalau Bolt itu saya agak lupa, coba Bolt New. Kalau Bolt kelihatannya download langsung juga kalau nggak salah. Kalau Bolt itu download langsung juga, tapi kalau Sourcebook download, Bolt download, berarti ada dua, yang dua itu download langsung, Sourcebook sama Bolt, yang dua itu pakai Git. Nah, tapi ada pertanyaan lagi dari Mas Kevin, rekomendasi Lovable atau Tempo Labs, itu silahkan dicoba satu-satu Pak, itu selera nanti beda-beda. Untuk database-nya masuk kemana? Nah, di sini database ini belum saya terapkan tadi, karena tadi saya fokus ke proses global biar sampai upload ke server. Database bisa pakai Firebase, bisa pakai Supabase, bisa pakai MySQL. Loh Pak, bisa pakai MySQL, bisa, nanti ada caranya. MySQL itu sebetulnya kan dia tinggal MySQL-nya kamu taruh mana. Kalau kamu taruh di hosting lokal itu kadang-kala bukannya si aplikasi ini nggak bisa, tapi hosting lokalnya itu tidak support remote MySQL. Sebagai contoh, saya lihatkan ini punyanya Rumah Web. Rumah Web ini ada versi hosting yang sudah support remote SQL, ada yang tidak boleh. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, jadi API database yang di cPanel ini, nah ini yang versi murah ini dia tidak support remote SQL. Ya, yang mulai versi Grow ini dia support. Jadi database yang di server cPanel-nya ini bisa diakses dari luar karena ini kita aplikasinya kan tidak di Rumah Web gitu loh. Tapi kalau yang ini nggak bisa dia. Kalau remote MySQL-nya sudah connect ya dia bisa. Nanti kan di cPanel ada settingan untuk membolehkan IP-IP yang bisa mengakses database tersebut. Berarti nanti misal kita pakai Vercel, nanti Vercel IP-nya ada tulisannya itu. Bisa kita kopikan ke cPanel. Berarti IP misal 55.666.777 itu boleh mengakses MySQL. MySQL-nya dia gitu. Nah, di sini teman-teman sambil menunggu kita silakan tanya jawab lagi teman-teman, karena kalau diskusinya hidup nanti teman-teman yang menonton ini akan semua terbantu karena mungkin ada yang punya pertanyaan yang sama tapi bingung mengutarakannya, atau mungkin juga ada punya pertanyaan tapi belum kepikiran setelah temannya tanya ternyata oh memang saya selama ini bertanya hal itu juga. Oke teman-teman, kita bertemu lagi. Tadi aplikasi ini sudah selesai membetulkan error-errornya, lalu caranya bagaimana untuk menguploadnya teman-teman. Caranya kita pertama harus lakukan build dulu. Kita tes di sini, meskipun di sini masih ada yang berwarna merah, ini coba kita tes untuk kita build.
kita ke terminal, pastikan kita sudah ada di dalam folder aplikasinya, bukan di atasnya, tapi di dalam foldernya. Dalam hal ini foldernya namanya Koperasiku, di kita sudah di dalamnya. Lalu kita ketikkan npm run build ya. Nah, di sini dia akan membangun aplikasi yang siap diupload ke server. Kalau tidak ada error berarti dia sudah siap diupload ke server dah. Lalu di mana script yang siap diupload ini dia hidup di dalam folder yang namanya disk. Nanti ini bervariasi teman-teman, tinggal settingan kamu di vt config ini. Nanti bisa disk, bisa build ya, bisa publik dan lain-lain. Tapi di sini kita namanya disk. Lalu kita bisa mendaftar yang namanya Netlify. Ini saya perlihatkan dulu untuk Netlify ini apa. Netlify ini adalah sebuah situs untuk menghosting aplikasi kita yang dibuat memakai JavaScript, entah itu aplikasi dinamis atau website statis. Kamu daftar dulu pakai email atau pakai GitHub. Setelah kamu daftar, nanti kamu akan masuk ke dalam dashboard seperti ini. Lalu kamu cari deploy, bagian deploy. Nah, di sini kamu lihat ke bawah, tidak perlu urus yang atas ini. Lihat ke bawah di bagian ini. Jadi ini kita browse to upload ini. Nah, lalu kita klik. Setelah kita klik, lalu kita klik pilih di folder disk ini, lalu kita upload. Nanti kalau kita upload ini, dia akan mengenerate aplikasi yang siap pakai, yang sudah bisa dilihat oleh publik, bisa dipakai oleh user kamu. Nah, di sini kalau seperti ini berarti sudah selesai, ini sudah oke, ready. Lalu kita klik open production deploy. Nah, ini aplikasi kita sudah jadi. Bisa dilihat ini domainnya Netlify, bukan Sourcebook lagi. Jadi kita sudah tidak terikat dengan Sourcebook. Terus kalau di sini ada watermark Sourcebook, nanti kamu bisa minta hilangkan oleh si tray ini. Caranya kamu buka vt config. Di sini nanti cari yang tulisan ada Sourcebook error reporting, kamu blok. Lalu kamu tulis hilangkan fungsi Sourcebook ini tanpa merusak. Nah, ini cari mana? Nah, ini hilangkan fungsi ini tanpa mengganggu fungsi vt config. Jadi nanti hanya watermarknya saja yang kita hilangkan biar tidak ada tulisan Sourcebook. Nah, ini kita coba login. Nah, ini sudah oke, aplikasi kita sudah siap pakai tanpa kamu mengeluarkan biaya sepeser pun. Kalau kamu ingin pakai domain sendiri, bisa di domain management di Netlify, bisa kamu tambahkan domain kamu @domain you already own, tuliskan nama domainnya tidak pakai http, misal domainnya koncoweb.com, itu berarti verify. Nanti kita ada cara verifikasinya dengan DNS dan lain-lain, itu di lain waktu, bukan di tutorial ini. Nanti kamu bisa tanya juga ke Google atau di AI-nya Netlify. Oke, sekarang aplikasi kamu sudah siap, berarti tutorial sudah berakhir. Ini adalah tutorial dasar yang fokus ke secara global langkah-langkah dari buat awal sampai upload sampai siap pakai. Jadi tidak fokus ke pembuatan aplikasinya, tapi langkah-langkah global. Oke, semoga ini bermanfaat bagi kamu. Saya Muhammad Martias Billy, silahkan kamu pelajari dan praktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.